Prosedur pertolongan pertama, gunakan alat pelindung diri, masker, dan sarung tangan latex. 1. Periksa keselamatan penolong korban dan lingkungan, apakah aman. 2. Saya Aprila Diar, PMR SMAN 7 Tambun Selatan, ingin menolong si korban, apakah diizinkan. 3. Apakah ada saksi? 4. Tolong panggilkan bantuan. 5. Apakah ada pendarahan hebat? Dan periksa tubuh secara cepat dan tepat. 6. Mekanisme kejadian. 7. Jenis kasus trauma atau medis. 8. Berapa jumlah korban? 9. Apakah ada bahaya susulan? Memar terjadi karena trauma atau benturan benda keras, jatuh ke lantai, terbentur meja atau tembok. Tanda yang terlihat adanya benjolan pada bagian yang terantuk, kadang disertai warna kebiruan yang muncul pada keesokan harinya. Benjol dan kebiruan disebabkan karena pembuluh darah pada bagian yang terkena benturan pecah dan darah masuk ke jaringan sekitarnya. Cara mengatasinya, jika tidak ada luka, langsung dikompres dingin pada bagian yang terbentur. Hal ini untuk mencegah bertambah banyak darah yang merembes ke jaringan sekitarnya. Jadi yang selanjutnya ada luka bakar. Luka bakar itu ada 3, luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar berat. Luka bakar ringan ciri-cirinya terasa panas dan nyeri, terdapat kemerah-merahan. Dan yang kedua, luka bakar sedang. Luka bakar sedang itu rasa panas dan rasa nyerinya lebih hebat, terdapat gelembung yang berisi cairan. Yang ketiga ada luka bakar berat. Luka bakar berat itu jaringan yang terkena lebih dalam sampai jaringan di bawah kulit. Ciri-ciri selanjutnya tampak ada jaringan kulit yang mati atau kehitaman. Selanjutnya penanganan pada luka bakar. Bagian yang terkena panas dia harus dikompres dengan air dingin atau air yang mengalir. Tidak diperkenankan untuk menggunakan odol atau bahan-bahan yang lainnya. Jadi kita pakai obat ini dari apotek ya, ini obat dokter. Kita praktekin, diolesin di tangan. Misalkan ini ada luka, kita olesin di lukanya. Nih, secukupnya aja, kayak gitu ya. Pingsan atau sinkop, bila masih bernapas, segera bandingkan dengan posisi kepala lebih rendah dari dada dan kaki, pakaian yang kencang, dilonggarkan, dan badan dihangatkan. Cara penanganan MAH. Pertama, pertolongan pertama pada saat MAH kambuh yaitu mengkonsumsi obat MAH. Yang kedua, konsumsi air putih sebagai pertolongan pertama pada saat MAH kambuh. Ketiga, air kelapa juga salah satu terapi alternatif sebagai pertolongan pertama pada saat MAH kambuh. Saya mau jelasin tentang mimisan. Atau epistaksis adalah pendarahan yang terjadi di hidung. Kondisi usia yang lebih sering kena mimisan itu 3-10 tahun, lansia, wanita hamil, sama orang yang memakai obat pengencer darah. Darah dapat keluar dari salah satu lubang hidung dengan durasi yang beda. Ada yang berlangsung selama beberapa detik, ada yang berlangsung selama 20 menit. Penyebab mimisan itu yang lebih sering gara-gara udara kering dan kebiasaan mengorek hidung. Kedua hal ini dapat membuat pembuluh darah halus dalam hidung pecah sehingga terjadi mimisan. Faktor lainnya itu karena alergi, cedera pada hidung, dan sinusitis kronis. Langkah penanganan mimisan itu yang pertama, duduk tegak dan jangan berbaring. Karena posisi duduk dapat mengurangi tekanan pada pembuluh darah sehingga pendarahan dapat terhenti. Yang kedua, condongan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan, karena itu bisa menyebabkan muntah. Yang ketiga, pencet hidung selama 10-15 menit dan bernapas melalui mulut. Yang keempat, kompres pangkal hidung dengan air dingin untuk memperlambat pendarahan. Di sini aku lagi mimisan. Gimana caranya buat ngilangin mimisan ini? Yang pertama, kita nundukin kepala, terus sambil megang cuping kanan kiri secara bersamaan, lalu napasnya melalui mulut. Ininya sambil nunggu hilang. Kalau misalkan ininya darahnya masih keluar,
itu segera bawa ke rumah sakit. Terus bisa pakai cara tradisional menggunakan sirih. Makasih.